Halo, teman-teman Juragan Tutorial. Selamat datang di saluran kami, yang membahas konten tutorial Android dan hiburan. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Juragan Tutorial. Oke, di video kali ini saya akan bahas lagi update terbaru WhatsApp 2022. Yang kali ini untuk tampilan WhatsApp-nya adalah tampilan WhatsApp iPhone dengan versi terbaru ya, yang emojinya juga emoji iOS. Yang mana di sini tampilannya menurut saya cukup keren banget karena untuk tampilannya di sini menyerupai iOS ataupun di iPhone. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk WhatsApp ini dilengkapi dengan kolom pencarian. Yang mana di sini kalian bisa klik ya untuk nomor kontak ataupun untuk kontak teman kalian semuanya yang kalian simpan. Jika kalian ingin mengirimkan pesan baru kepada teman kalian, kalian bisa tulis di bagian sini untuk mencari kontak di handphone kalian. Jadi cukup simpel dan cukup keren banget. Untuk fitur-fitur lain yang tersedia di WhatsApp terbaru 2022 ini, teman-teman bisa simak dan tonton videonya sampai selesai. Dan yang perlu kalian ingat ya, bahwasanya untuk file WhatsApp ini dilengkapi dengan sebuah password. Jadi teman-teman simak sampai selesai. Oke, buat kalian yang belum gabung di channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel saya. Oke teman-teman, kita buka di bagian percakapan. Nah, untuk percakapannya sendiri, di bagian balon percakapan kanan kiri ini, jika kalian kurang suka dengan model gaya gelembung ataupun balon percakapannya, teman-teman bisa ganti ya untuk balon percakapan kanan maupun di bagian kiri. Gaya centang di bagian sini pun bisa kalian ganti. Nah, jadi cukup keren. Oke, kita cek di bagian emoji. Untuk emoji di sini ada di sebelah kanan papan ketik. Nah, di sini kita tap teman-teman ya. Emoji seperti yang kalian lihat, bahwasanya untuk emoji yang terdapat di WhatsApp ini adalah emoji iOS dengan tampilannya yang 3D. Kalau menurut saya sih cukup keren dan oke banget karena WhatsApp ini menyerupai iOS teman-teman ya. Oke, untuk fitur yang sebelah kiri adalah fitur emoji. Yang sebelah kanan ini adalah fitur di mana kalian bisa mengirimkan pesan dengan jumlah yang banyak hanya dengan satu kali klik. Yang paling atas ini teman-teman isikan isi pesan yang akan kalian kirimkan kepada teman kalian. Dan untuk yang bawahnya ini kalian bisa isi total pesan yang akan kalian kirim kepada teman kalian. Tinggal kalian klik di bagian send ataupun kirim. Nah, jadi satu kali klik bisa langsung masuk banyak ya. Oke, di sebelah kiri papan ketik ini berfungsi untuk mengirimkan sebuah gambar ya, baik melalui kamera maupun di bagian galeri. Bisa juga mengirimkan sebuah dokumen, lokasi, kontak, dan juga audio. Jadi cukup keren dan oke banget. Nah, untuk fitur-fitur lain coba kita lihat teman-teman ya. Fitur apa saja yang terdapat di WhatsApp ini? Klik bagian pojok kanan atas. Nah, di sini ada beberapa fitur teman-teman ya. Yang pertama adalah chat baru. Yang kedua ini pesan ke nomor. Dimana di sini kalian bisa kirim pesan ke nomor WhatsApp teman kalian tanpa harus menyimpan nomor terlebih dahulu. Semisal nomor dari teman kalian itu adalah 085225. Awali dengan kode negara Indonesia yaitu 62 yang artinya 0. Tinggal kalian lanjutkan 085, 225 dan nomor selanjutnya. Yang bagian bawah ini teman-teman isi dengan isi pesan yang akan kalian kirim. Selanjutnya tab bagian send message. Jadi di sini kita bisa mengirimkan pesan tanpa harus menyimpan nomor. Oke, fitur lain kita akan masuk di bagian pengaturan yang ada di bagian pojok kanan bawah. Selanjutnya kita masuk di bagian fitur preferensi MB. Di bagian fitur preferensi MB ini kita masuk di bagian fitur awal, di bagian privasi dan keamanan. Di bagian privasi dan keamanan ini tersedia fitur bekukan terakhir terlihat.
Dimana jika kalian aktifkan, maka WhatsApp kalian akan terlihat offline berhari-hari, walaupun sebenarnya kalian online setiap hari. Di bagian fitur lain ini ada juga sembunyikan lihat status, status anti penghapusan, dan untuk fitur yang menurut saya cukup penting, WhatsApp ini dilengkapi dengan sebuah fitur pesan anti hapus. Dimana jika kalian aktifkan, ketika kalian menerima pesan dari teman kalian, dan isi pesan tersebut sudah dihapus oleh sang pengirim. Pesan tersebut itu masih bisa kalian baca dan masih terlihat ketika kalian mengaktifkan fitur di bagian pesan anti hapus. Jadi cukup keren dan bagus banget. Di bagian fitur kontak, di sini ada 5 fitur yang cukup keren. Yang pertama ada sembunyikan centang biru, sembunyikan centang 2, sembunyikan mikrofon biru, sembunyikan mengetik, dan sembunyikan merekaman. Di bagian yang paling atas ini sembunyikan centang biru. Ketika kalian aktifkan seperti ini dan kalian menerima sebuah pesan baru dari teman kalian, walaupun isi pesan tersebut sudah kalian baca ataupun sudah kalian balas, notifikasi centang di WhatsApp teman kalian itu tidak akan berubah menjadi centang biru, teman-teman. Karena di bagian centang biru ini teman-teman sembunyikan. Begitu juga di bagian sembunyikan centang 2, mikrofon biru mengetik maupun di bagian merekaman. Jadi WhatsApp kalian itu terlihat seperti WhatsApp yang online offline, teman-teman ya. Cukup keren. Oke, kita lanjut masuk di bagian fitur umum. Di bagian fitur umum ini kita akan masuk di bagian fitur gaya tampilan dan nuansa. Untuk emojinya, teman-teman bisa lihat di sini emojinya cukup banyak ya. Yang pertama emoji old WhatsApp ataupun iOS, di mana emoji iOS ini yang kita gunakan saat ini. Yang kedua emoji One, emoji Facebook, Android O, sistem emoji ataupun eksperimental. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan emoji yang lain, kalian tinggal klik anak panah ke bawah yang berwarna biru. Jadi teman-teman bisa download terlebih dahulu, selanjutnya bisa kalian gunakan. Nah, di bagian karakter tulisan di sini pun bisa kalian ganti, teman-teman ya. Karakter tulisan tersedia yang cukup banyak. Di mana di sini karakter tulisan bisa kalian ubah semau kalian karena semuanya tersedia gratis tanpa bayar. Di bagian icon peluncur pun bisa kalian ubah, teman-teman. Mulai dari warna icon peluncur yang berbeda, nyampe di bagian icon peluncur yang melambangkan klub sepak bola ya, logo klub sepak bola seperti Man City. Lalu di bagian AC Milan, Arsenal, Dortmund, Liverpool, Chelsea, Juventus, Bayern Munchen, MU, dan klub-klub lain sebagainya, teman-teman. Oke, lanjut di bagian notifikasi. Icon notifikasi ini bisa kalian ubah ketika teman-teman menerima pesan baru ya. Icon notifikasi warnanya bisa kalian ganti. Bisa menggunakan warna putih, warna hitam, blue, red, green, yellow, orange, gold, cyan, pink, magenta, dan lain-lain. Karena untuk warna ya, untuk warna ataupun untuk icon notifikasinya, di sini tersedia sekitar 40 lebih ya, 40 lebih notifikasi untuk icon ataupun model dari notifikasi tersebut. Oke, selanjutnya kita klik kembali. Di sini saya akan bahas untuk fitur-fitur yang cukup penting saja, teman-teman. Jika menurut kalian kurang lengkap pembahasannya, teman-teman bisa korek sendiri ya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian layar beranda. Kita masuk di bagian fitur header. Di mana di bagian fitur header ini ada fitur di bagian pengaturan lain. Di bagian gaya cerita, teman-teman bisa ganti ya. Untuk gaya ceritanya ini, jika kalian aktifkan ya story Instagram, maka ketika teman kalian membuat story ataupun status ya, di situ nanti tampilannya akan menyerupai aplikasi Instagram. Cukup keren. Selanjutnya di bagian obrolan ataupun grup terpisah. Jika kalian tidak aktifkan ataupun jika kalian nonaktifkan seperti ini, ketika kalian memiliki grup, chat baru di grup dan chat pribadi itu akan jadi satu di bagian fitur chat, teman-teman ya. Tetapi jika kalian aktifkan,
obrolan ataupun grup dipisah seperti ini kalian aktifkan, maka nanti akan muncul fitur baru yang bernama fitur grup. Jadi untuk grup itu dipisahkan dengan bagian chat, teman-teman. Kita akan lihat ya, kita klik tombol kembali setelah kita mengaktifkan fitur tersebut. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat ya, untuk bagian yang paling bawah di sini ada 6 fitur. Yang awalnya cuma 5 fitur, sekarang menjadi 6 fitur. Karena di sini ada tambahan fitur baru yang bernama fitur grup. Oke, jadi di sini untuk chat pribadi akan masuk di bagian fitur chat, dan untuk grup itu akan masuk di bagian fitur grup, teman-teman. Cukup keren banget ya. Oke, untuk fitur-fitur lain kita masuk di bagian pengaturan lagi, lalu masuk di bagian preferensi MB. Kita masuk di bagian layar percakapan. Nah, di bagian layar percakapan ini kita akan ambil fitur gelembung dan kutu. Di mana di sini kalian bisa mengganti gaya gelembung kanan maupun gaya gelembung kiri. Bisa kalian ubah untuk karakternya ya. Dan untuk warna gelembung kanan kiri bisa kalian ganti juga. Warna teks kanan ataupun warna teks kiri bisa kalian ganti. Begitu juga dengan di bagian gaya centang. Nah, untuk bagian gaya centang di sini juga tersedia banyak banget. Oke, semisal kita akan ganti ya untuk gaya centangnya di sini menjadi RCIOS. Kita cari teman-teman ya. Nah, di sini ada RCIOS 11, kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk gaya centang saat ini sudah berubah. Berbeda dari sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya gaya centang itu adalah gaya centang original ataupun gaya centang asli. Di bagian gaya gelembung di sini kita bisa ganti menggunakan gaya gelembung lain. Kita akan coba ubah menggunakan RCIOS 11. Nah, di sini tampilannya sudah beda, teman-teman ya. Jika kalian ingin lebih terlihat ya, untuk perbedaannya kita akan coba ganti dengan gaya gelembung lain. Nah, gaya gelembung lain coba kita ganti ya. Menggunakan Telegram. Nah, di sini berubah ya untuk gaya gelembungnya. Ataupun menggunakan BBM. Nah, di sini juga berubah. Gaya gelembung coba kita ganti menggunakan gaya gelembung Facebook Messenger. Di sini juga berubah. Jadi untuk gaya gelembung di sini bisa kalian ganti semau kalian, teman-teman. Tergantung dari model gaya gelembung yang kalian suka. Oke. Di bagian warna gelembung kanan maupun di bagian warna gelembung kiri pun bisa kalian ganti ya. Kalian bisa kulir ke bagian bawah. Di sini ada warna gelembung sebelah kanan. Nah, di sini bisa kalian ganti. Bisa ganti menjadi warna biru ataupun kalian ganti menjadi warna lain. Bisa, teman-teman ya. Di sini sebagai contoh saya akan ubah menjadi warna biru. Nah, jadi nanti seperti ini. Lalu untuk gelembung sebelah kiri, di sini saya akan ubah menjadi warna hijau, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian teks sebelah kanan, saya akan ganti menjadi warna putih supaya terlihat, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Lalu di bagian teks sebelah kiri, saya akan ganti juga menjadi warna putih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Warna teks kanan, kiri semuanya berubah. Gaya centang dan gaya gelembungnya semuanya juga sudah berubah. Kita akan cek di bagian percakapan, teman-teman. Oke, saat ini kita masuk di bagian percakapan. Nah, teman-teman di sini bisa lihat gaya gelembung kanan kiri sudah berubah. Warna gelembung dan gaya centang saat ini juga sudah berubah ataupun berbeda. Nah, oke, untuk fitur-fiturnya cukup lengkap banget. Di sini juga fiturnya cukup oke dan keren. Buat teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi WhatsApp ini, kalian perlu download dan mengekstrak terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah klik link yang saya sertakan, nanti kalian akan diarahkan masuk ke bagian sebuah web seperti ini. Nah, oke, nanti kalian akan masuk di bagian halaman seperti ini, teman-teman ya. Tinggal kalian download saja. Setelah kalian download, kalian masuk di bagian file manager. Kita cari folder yang kita gunakan untuk menyimpan sebuah file WhatsApp yang kita download tadi. Biasanya untuk file yang kita download itu akan masuk di bagian folder download. Ada di sini, teman-teman. Berhubung filenya sudah saya pindah, maka kita akan masuk
di bagian folder MBIOS ini karena sudah saya pindah. Oke, setelah itu nanti kalian akan mendapatkan sebuah file yang bernama clone iPhone. Di bagian file ini kalian wajib mengekstrak terlebih dahulu. Setelah kalian ekstrak, maka kalian nanti akan mendapatkan folder baru yang bernama clone iPhone juga. Di bagian folder barunya ini saya akan hapus terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih jelas. Nah, di sini kita wajib ekstrak. Caranya kalian klik di bagian file, lalu di bagian sini teman-teman pilih ekstrak di sini. Masukkan PW ataupun password. Untuk PW ataupun passwordnya teman-teman bisa tulis sesuai yang saya tulis. Setelah itu tab bagian OK. Di sini proses ekstrak akan berjalan teman-teman. Selanjutnya kalian mendapatkan folder baru yang bernama clone iPhone. Nah, kalian klik di bagian clone iPhone. Di sini ada 3 file teman-teman. Yang pertama file aplikasi, yang kedua file tema putih, yang ketiga file tema hitam. Yang mana di sini yang putih adalah iOS tema terang, yang bawah adalah iOS tema gelap. Nah, di bagian file aplikasinya tinggal teman-teman install, lalu kalian tinggal daftar menggunakan nomor WhatsApp kalian masing-masing. Cukup simpel dan mudah banget. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum gabung di channel ini teman-teman ya, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, di sini kalian bisa ganti untuk temanya menjadi tema gelap. Caranya, tab bagian pojok kanan atas, lalu kalian pilih bagian fitur tema. Di sini kalian bisa menggunakan gelap maupun menggunakan terang. Kita akan coba yang bagian gelap, kita klik. Secara otomatis WhatsApp kalian di sini temanya menjadi gelap, teman-teman. Oke, bagus, keren banget. Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah gabung di channel ini. Buat yang belum, silahkan kalian dukung terlebih dahulu. Semoga pembahasan kali ini sebelumnya maupun di next video bermanfaat buat kalian semuanya. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.